Fakta baru terungkap dari kasus pembunuhan yang dilakukan Bastomi Prasetyawan terhadap Kadek Parwata di depan Warung Auna, Jalan Nangka Utara, Banjar Tanguntiti, Denpasar Utara pada tanggal 13 Februari tahun 2025. Ternyata pelaku yang tega tusuk Kadek Parwata itu juga positif menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 kali. Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Lawrence Rajamangapul Heselo pun mengungkapkan bagaimana rangkaian aksi Bastomi dari awal sampai tertangkap. Sebelum melakukan aksinya, pria asal Muncar Banyuwangi, Jawa Timur tersebut lebih dahulu menggunakan sabu. Kemudian dia bepergian menggunakan sepeda motor Honda Spesi yang dipinjam dari bosnya. Mirisnya, kalau bepergian tersangka selalu membawa pisau dengan saring hitam. Dia berdalih melakukan itu untuk menjaga atau mempertahankan diri. Saat melintas di Jalan Nangka Utara, pelaku diduga terlibat serempetan dengan saksi bernama Dharma. Bastomi yang memang sudah terpengaruh narkoba pun langsung emosi dan menabrak Dharma yang mencoba berhenti untuk berbelanja di Warung Auna. Lalu pria kejam ini memukuli saksi sampai helmnya terlepas. Bahkan dia sempat mengeluarkan pisaunya kala itu walaupun belum sampai digunakan menganiaya. Setelah itu, apesnya Kadek Parwata datang dengan dibonceng oleh temannya. Niat hati korban ingin mampir membeli minum, dia malah disangka sebagai teman dari saksi Dharma. Inilah yang menjadi motif Bastomi melakukan penusukan. Tanpa babi bu dia menusuk bagian punggung sebelah kiri Kadek Parwata sampai tembus mengenai paru-paru. Hingga pria malang itu meninggal kehabisan darah sesampainya di rumah sakit. Sedangkan pelaku langsung merencanakan melarikan diri. Dia menitipkan motor milik bosnya di Pasar Wangaya dan Pasar Utara berikut barang bukti pisau ditinggalkan di sana. Pelaku menelepon bosnya bilang kalau motor itu bensinnya habis. Berikutnya Bastomi menumpang truk untuk kabur ke Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana. Di sisi lain kepolisian yang menerima laporan kejadian lantas membentuk tim gabungan. Mereka dapat segera mengantongi identitas pelaku dan menggeledah kamar kosnya di Guang Gianyar. Di sana dapat diamankan beberapa barang bukti pakaian. Selanjutnya motor dan pisau juga dapat diamankan pada tanggal 14 Februari tahun 2025. Setelah itu, tim gabungan melakukan pengejaran ke Banyuwangi. Bastomi lanjut berpindah posisi ke Jember keesokan harinya pada tanggal 15 Februari tahun 2025. Diduga hari itu juga dia sempat menggunakan sabu lagi dan lanjut bergerak ke Surabaya. Petugas pun terus membuntutinya sampai ditemukan di Pelabuhan Tanjung Perak hendak menyeberang ke Kalimantan. Polisi langsung meringkus pembunuh itu dan memberikan tindakan tegas terukur dengan mendor kedua kakinya karena coba melawan. Akhirnya Bastomi dibawa dari Surabaya ke Polresta Denpasar. Satreskrim Polresta segera menerapkan SOP pemeriksaan tes urin terhadap tersangka, dan hasilnya didapati positif sabu. Kini pihaknya sedang mendalami apakah Bastomi pernah terlibat kejahatan lain sebelumnya. Sebab sejauh ini pihaknya belum sempat memeriksa keterangan pria itu.